Tapi tolong ilmu ini tolong jangan dipraktekkan. Tolong. Nanti kalau dipraktekkan Pak Yai Shokip repot Pak. Tetangga bawa perempuan, loh lah kok gawe wedokan, wali kok. Wali kok kondo-kondo ki wali opo. Tolong jangan dipraktekkan. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan naqqa wan najah, amma ba'du. Kepada semua para alim ulama ingkang tansah kalau takzimaken, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya, Bapak Kapolres, Bapak Pimpinan Kemenak, Bapak Pimpinan MUI Kuburaya, jamaah semua hadirin wal hadirat. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah merahasiakan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Yang pertama kata maridho fi ta'ah. Yang pertama Allah merahasiakan ridhonya di dalam taat. Bapak Ibu, amal soleh kebaikan itu ada 2. Ada amal soleh kebaikan yang sifatnya spektakuler atau akbar, seperti jamaah sholat, membaca Quran, puasa dan lain sebagainya. Itu ibadah-ibadah yang kelihatannya besar. Ada ibadah-ibadah yang kelihatannya kecil, seperti mengambil batu di tengah jalan, mengambil paku dan lain sebagainya. Walaupun kita ahli melakukan ibadah-ibadah yang kelihatannya besar, jangan remehkan kebaikan-kebaikan atau ibadah yang kelihatannya kecil. Siapa tahu ibadah atau kebaikan yang kelihatannya kecil itu justru menyebabkan ridhonya Gusti Allah. Bapak Ibu, walaupun kita ahli tahajud, walaupun kita ahli baca Quran, tolong ketemu tetangga mesemo. Paham mesem ya? Tersenyum. Siapa tahu kita masuk surga, dapat ridhonya Allah bukan karena tahajud kita, bukan puasa Senin Kemis kita. Ternyata Allah ridho karena kebaikan kita. Setiap ketemu tetangga itu tersenyum. Tolong mangke nek mantuk ketemu tonggo ndang mesem terus. Tapi tolong kalau ketemu jangan sendirian. Nanti kalau sendirian senyum-senyum sendiri dimasukkan rumah sakit jiwa sampai. Saya pernah membaca satu hikayah di dalam kitab Usfuriyah. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab jalan-jalan di Fakil Madinah, jalan-jalan di tritisnya kota Madinah. Tritis itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya tritis itu? Emper. Emper itu yo Jawa Pak Wakil Bupati. Lorong. Sayyidina Umar bin Khattab jalan-jalan di lorong-lorongnya kota Madinah, ketemu sama anak kecil. Yang anak kecil ini sedang bermain, yang dibuat mainan itu burung, namanya burung usfur. Usfur itu kalau bahasa Bojonegoro namanya burung emprit. Panganane beras, manoke cilik. Kalau Kuburaya apa namanya? Emprit podo. Wong Kebumen jelas kuwi. Sing Jawa podo. Burung pipit. Burung pipit ini sama anak kecil ini dibuat mainan, kakinya ditali, kemudian dilepas, ketika tinggi ditarik, dilepas lagi, ditarik, dibuat mainan seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab melihat seperti itu, teringat dawuhnya Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah semua makhluk di muka bumi ini, maka Allah akan punya kasih sayang terhadap kalian. Berkasih sayanglah terhadap apapun yang ada di dunia ini, baik binatang, manusia atau apapun, maka Allah dan penduduk langit semua akan berkasih sayang kepada kita. Nah, dalam khalifah burungmu tak tumbase nak, tak beline. Berapa khalifah? 1 danik. 1 danik itu kalau sekarang ukurannya 10.000.
tes. Jelas mana? Yang tadi. Saya 17 tahun jadi DPR. Pangapunten, nggak ada yang tahu kalau saya DPR. Dewan Pengajian Rutin. 17 tahun jadi DPR, pengajian ganti mic 3 kali ya baru di sini. Masya Allah, Masya Allah. Nggak apa-apa kecil, nggak apa-apa, yang penting kualitasnya. Daripada besar nggak terdengar. Pangapunten. Nah, dalam khalifah, burungmu tak beli nih. Berapa khalifah? Satu danik itu 10.000 kalau di sini. Nggak khalifah, saya sudah terlanjur seneng. 2 danik nak 20.000. Enggak khalifah, saya sudah terlanjur seneng. 10 danik nak 100.000. Enggak khalifah, saya sudah terlanjur seneng. Ya sudah kalau gitu 1 dirham. 1 dirham itu senilai 2 gram emas. Jadi kalau kita baca kitab, baca buku ada kata-kata dirham, itu setiap 1 dirham itu nilainya 2 gram emas. 1 gram sekarang berapa, Pak? Nggak pernah belikan ini, Pak. Nggak pernah belikan. Berapa, Bu, sekarang 1 gram? 900.000. Kalau 900.000 kali 2 berarti 1.800.000. Enggak khalifah, saya sudah terlanjur seneng. Terakhir nak, tawaran terakhir 1 dinar. Kalau nggak boleh ya sudah, 1 dinar itu senilai 4 gram emas. Jadi kalau 1 gramnya 900, 4 gram berarti ya wis pokoknya sakmono lah. Anak kecil ini sudah nggak bisa ngempet. Monggo khalifah jenengan tumbas. Burung pipit diterima Sayyidina Umar bin Khattab. Uang 1 dinar dikasihkan anak kecil ini, kemudian talinya ini dilepas, kemudian burung pipitnya ini juga dilepas. Gara-gara melepaskan burung pipit ini, semua amal ibadahku, kebaikanku diterima oleh Allah. Sholatku diterima, jihadku diterima, puasaku diterima. Gara-gara apa? Ngecul ke manu emprit. Ojo remeh ke keapian najan cilik, sapa nyono keapian cilik iku justru nyebabno ridhone Gusti. Jangan remehkan kebaikan yang kelihatannya kecil. Siapa tahu kelihatannya kecil, tapi itu menyebabkan ridhonya Allah. Kalau Bapak Wakil Bupati besok ingin praktek, monggo. Kalau tadi 150 juta, besok kalau ada penjual burung sampai tebas mawon. Niki pinten ngoten. 1, Allah merahasiakan ridhonya. Yang kedua, wa katamal ghadaba fil ma'asi, Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiat. Sama Bapak Ibu, kalau kebaikan itu ada yang kelihatannya besar, ada yang kelihatannya kecil. Dosa juga sama, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar seperti syirik, menyembah kepada selain Allah, zina, mudamminul khamri, minum minuman keras, uququl walidain, berani kepada orang tua, dosa-dosa besar. Ada dosa kecil. Ibnu Abbas pernah ditanya, apa sih bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Ibnu Abbas mengatakan kalau dosa besar itu semua dosa yang disebutkan oleh Al-Quran itu dosa besar. Apapun bentuk jenis dosa itu, kalau Al-Quran menyebutkan itu indikasinya dosa besar. Berarti ada dosa kecil. Dosa kecil berarti dosa yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu dosa kecil. Contohnya nopo Pak? Dosa cilik Pak. Loh, rata nglakoni dosa sampai. Nopo Bu? Contoh dosa kecil, contohnya apa? Masya Allah, orang-orang kubur raya itu baik semua, nggak pernah melakukan dosa ternyata. Sampai nggak tahu contohnya dosa itu apa Pak Wakil. Ngerasani itu dosa besar. Wala yaktab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kamu jangan ngerasani, jangan menggunjing di antara kalian. Apakah kamu mau rela kalau kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Dosa besar disebutkan sama Allah. Kok tambah tiarap wedi sampean modele. Apa dosa cilik contohnya? Nyolong apa? Nyolong pohon. Gini. Napa? Bohong.
Bohong itu dosa besar. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik sampai masuk neraka selamanya abadil abad itu karena kebohongan mereka. Wis tak contohno timbang wong kene ora tau nglakoni dosa. Contoh dosa kecil itu contohnya membunuh semut. Iya, membunuh semut itu enggak dosa. Apalagi semut geni. Nek bahasa Kebumen semut geni, nek basa Bojonegoro semut londo. Paham nggih? Membunuh semut londo kok jemene semute wonge ra apa-apa kok ya. Semut londo itu enggak dosa, tapi kalau caranya salah, dosa tapi kecil. Contoh seperti ada semut geni, semut londo sampan bakar, krotok. Lah itu dosa tapi kecil. Sing guyu-guyu sering bakar toh sampean. Okay. Walaupun kita tidak pernah melakukan dosa besar, jangan remehkan dosa-dosa yang kelihatannya kecil. Siapa tahu dosa kecil itu menyebabkan murkane Gusti Allah. Pertama, jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Kedua, jangan remehkan dosa walaupun kecil. Yang ketiga yang agak lama, wa katama auliya'ahu bainal ibad. Yang ketiga, Allah merahasiakan wali-walinya di antara hamba. Bapak Ibu, wali itu siapa? Wali itu kekasihnya Allah. Setiap kampung itu ada walinya. Setiap kecamatan ada walinya. Setiap kabupaten ada walinya. Siapa Pak walinya? Dirahasiakan Allah. Kenapa dirahasiakan? Agar kita tidak saling meremehkan antara satu dengan yang lain. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru orang yang dicintai oleh Allah. Setiap majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim seperti ini, di sini pasti ada wali. Kalau setiap 2 pekan dilaksanakan majelis zikir, berarti Anda mendatangkan wali setiap 2 pekan ke sini. Siapa walinya? Hari ini ada walinya Pak? Ada. Siapa? Apa wong sing nyekeli mik durung karuan Pak. Orang-orang yang terhormat yang di depan ini belum tentu. Ini walinya sing nganggo kaos abri tentara kae ning ngisor cagak kae. Kae ora ngerti loh sampean. Kelihatannya enggak pakai kopiah, kelihatannya enggak pakai sarung, kelihatannya. Tapi kalau itu ikhlas lillahi ta'ala, datang wali Pak. Tukang sound system itu wali sampean enggak tahu toh. Itu kelihatannya orang biasa Pak, tapi karena ikhlas mungkin wali. Daripada kopiahan putih, seragaman putih, ketune putih, sarunge putih, jubahe putih, tapi medite ora kaprah. Angel dadi wali Pak. Alo ora kopiahan tapi luman. Alo jogo sound system tapi luman, timbang kopiahan sorbanan tapi medit. Aku ora ditingi polisi ora. Ketepaan sing sorbanan kopiahan ning ngarep. Ini sorban kehormatan. Jangan remehkan siapapun. Anda bertemu dengan siapapun jangan remehkan. Siapa tahu orang yang Anda remehkan itu justru orang yang sangat dicintai Allah, namanya wali. Saya pernah tahun 92 itu diceritani sama Mbah. Hatuha dalem Mbah. Sampean cung sok nek gedhe aja geleman ngremehke wong. Soalnya kadang Allah itu menghinakan orang karena dia meremehkan orang lain melalui nabinya yang sangat masyhur, namanya Nabi Khidir alaihi salam. Ada santri tanya Bapak Ibu, apakah Nabi Khidir itu masih hidup Mbah? Di semua literasi keislaman Nabi Khidir itu masih hidup. Usia Nabi Khidir kalau hari ini sekitar 8.000 sekian tahun. Itu usia Nabi Khidir. Santri ini tanya, Mbah, apakah orang seperti saya ini bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Semua orang bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Yang penting hatinya baik, pikirannya baik. Ya sudah nak, tahun 92 Mbah itu ngendikan, nek sampean kepingin ketemu karo Nabi Khidir nak, sowana neng Pasuruan. Di Pasuruan itu ada salah satu kiai yang Nabi Khidir sering sowan ke sana, coba minta petunjuk di sana. Berangkat santri ini ke Pasuruan, sesuai dengan data yang dibawanya ditemukan kiai ini. Mbah Yai nopo leres Nabi Khidir sering mriki.
Apakah benar Nabi Khidir sering sowan ke sini, Mbah? Nggih Kang, insya Allah sering sowan mriki. Biasanya hari Jumat Wage. Kalau di Jawa itu ada Wage, Pon Kliwon Legi, Paing. Kalau di Kuburaya mungkin nggak ada ya. Oh, ada juga. Tes. Enak mana? 4 kali. Nanti kita lihat sampai berapa kali nanti. Iya nak, Nabi Khidir biasanya kesini itu setiap Jumat Wage nak. Apakah orang kados kula ngeten niki seperti saya ini bisa ketemu dengan Nabi Khidir, Mbah Yai? Semua orang bisa nak, tapi hatimu harus punya hati yang legowo, hati yang ikhlas, hati yang bening. Pripun Mbah Yai carane? Bagaimana agar saya bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Nah, besok ini kan pas Jumat hari Wage, Jumat Wage. Nggih Mbah Yai. Sudah jadi penerima tamu saja kamu di sini. Nanti kalau ada tamu kamu aturi pinara, kamu persilahkan masuk. Pas saat itu yang kamu persilahkan masuk Nabi Khidir, kamu tak kasih tahu nak, inilah Nabi Khidir, mintalah doa keberkahannya. Santri ini seneng Pak. Ada orang yang mobilnya seperti mobil mewah, dicucup tangannya, dicium tangannya, kalau itu Nabi Khidir. Ada orang yang pakai sorban, pakai jubah, hidungnya mancung seperti orang Arab, dicium tangannya, siapa tahu itu Nabi Khidir. Sampai jam setengah 12, 10 menit menjelang waktu sholat Jumat, tiba-tiba ada pengemis pakai capil, pakai apa bahasa Indonesia ini capil ini? Wis pokoknya capil ini ya, pakai capil, topi besar, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, nak nyuwun seikhlasnya, nak minta seikhlasnya. Dikasih sama santri ini uang koin tadi Pak, uang koin tadi. Itu ujian Anda loh, uang koin itu. Dikasih uang koin. Nah, dalem Pak, Mbah Yai wonten dalem, apakah Pak Yai ada di rumah? Nggih. Kula kepingin sowan angsal nak, pangapunten Pak, monggo ditingali, dilihat sekarang jam berapa. Ini 10 menit lagi Mbah Yai mau ngimami sholat Jumat, mau khutbah. Pangapunten Pak, kalau ingin sowan habis Jumatan mawon. Wah, kalau habis Jumatan saya nggak bisa nak, tak sowan sekarang nak ya. Pangapunten Pak, nggak bisa. Habis Jumatan. Wah, kalau habis Jumatan ya sudah nak, saya tak meneruskan perjalanan saja. Monggo sampean neruske lampah, wong sampean kandhanane rada angel ngoten. Sampai maghrib Bapak Ibu, sampai maghrib santri niki nggak dipanggil sama Mbah Yai. Beliau sowan matur, Mbah Yai, apakah Nabi Khidir sudah kesini? Nopo sampun mriki? Sampun nak, sudah. Lah kok saya nggak dikasih tahu? Sampean mau tak kasih tahu gimana nak? Wong Nabi Khidir mbok usir. Nabi Khidir itu yang ngemis tadi nak, Nabi Khidir itu yang ngemis tadi. Hati-hati Bapak Ibu, kalau besok ada orang ngemis sampai tanya, sampai Nabi Khidir apa bukan? Nggih, soalnya Pak Wakil Bupati, pangapunten Pak Suco. Banyak orang yang hatinya itu kotor. Ada orang itu hatinya, Masya Allah, sesama manusia sudah nggak ada rasa kasihan. Dari arah timur ada orang ngemis, nak cepet pintunya ditutup, cepet pintunya ditutup. Sesama manusia saja hari ini kita kehilangan empati, rasa kasihan. Apalagi sesama makhluk hidup. Dengan tumbuhan kita nggak kasihan, dengan binatang kita nggak kasihan. Sedih santri niki. Wes nak, ora usah sedih. Lah pripun Mbah Yai, saya nggak bisa ketemu sama Nabi Khidir. Nah, besok Jumat Wage kesini lagi. Tapi tolong hatimu itu loh yang bersih, yang bening. Jangan meremehkan siapapun. Entah itu pengemis, entah itu siapapun, jangan pernah meremehkan. Seneng santri niki. Selapan itu kalau Jawa 36 hari. Jumat Wage bulan ini sama Jumat Wage bulan depan jumlahnya 36 hari. Setelah selapan 36 hari, santri ini datang lagi jadi penerima tamu lagi di depan rumahnya Mbah Kiai. Ada orang yang wajahnya bersinar kuning dicucup kalau ini Nabi Khidir. Ada orang yang kendaraannya baik, ada orang yang keningnya kelihatannya ahli sujud dicucup kalau ini Nabi Khidir. Tapi karena entah kelelahan Bapak Ibu atau karena apa, tiba-tiba santri ini tertidur.
di depan rumahnya Mbah Yai tertidur. Tahu-tahu jam setengah 12 itu ada orang naik terasnya Mbah Yai bawa anjingnya 2, ilere kotos-kotos, air liurnya itu netes Pak di terasnya Mbah Yai. Santri ini kaget bangun, Pak. Nggih Nak, apakah Bapak nggak pernah ngaji di TPA, TPQ madrasah? Lah kenapa Nak? Anjing itu air liurnya najis Pak, ini najis mughaladah. Pakapunten Mak, Nak kula kepingin sowan Mbah Yai, bolehkah saya masuk? Anjingnya dibawa Pak, saya nggak bisa lepas dari anjing ini Nak, kalau saya masuk anjingnya juga harus masuk. Pangapunten Pak, kula aturin jenengan, karo basa Jawa alus, nek cara basa Indonesia saya kasih tahu panjenengan. Anjing itu air liurnya najis, keringatnya najis, bulu basahnya najis. Sampai jenengan masuk, kemudian anjingnya ikut masuk, semua rumah kiai najis Pak. Najisnya tidak najis kecil, ini mughaladah, tidak bisa suci kecuali dengan 7 basuhan air, salah satunya pakai debu. Pangapunten Pak, mboten sah ngrepoti kiai, pun derek gandulan sarunge kiai mawon, jenengan mboten sah ngrepoti. Nggak boleh Nak, pangapunten nggak boleh, langsung lunyu. Sampai maghrib Bapak Ibu, sampai maghrib santri ini nggak dipanggil sama Mbah Yai. Beliau sowan, Mbah Yai, Nabi Khidir sampun mriki, sampun Nak. Lah saya kok nggak dikasih tahu, lah sampean tak kasih tahu gimana Nak? Wong Nabi Khidir sampean usir. Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi Nak, Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi. Santri niki bingung, kelengo. Mbah Yai, bolehkah saya bertanya? Monggo Nak. Masa Nabi Khidir ngemis? Masa Nabi Khidir membawa najis, apalagi najisnya anjing Mbah Yai? Saya sering baca kitab-kitab, di situ diterangkan syarat untuk menjadi wali itu harus mulazamah ala thaharah. Syarat jadi wali itu harus selalu dalam keadaan suci. Batal wudhu saja tidak boleh, apalagi bawa najisnya anjing. Terus Mbah Kiai Pasuruan seketika warna wajahnya merah, ngempet duko ngempet serengen, mata nembranang abang, pipi nembranang abang, ngempet duko ngempet serengen, menahan marahnya. Cung, sampean tak kandani nggih Mbah Yai. Mengemisnya Nabi Khidir itu tidak menjadikan Nabi Khidir melakukan dosa, tidak. Nabi Khidir ngemis itu hanya karena ingin menghilangkan izzatun nafsi, pangkat duniawinya. Biar dia tidak kelihatan wakil bupati, tidak kelihatan kapolres, tidak kelihatan pangkat duniawinya. Dia hanya ingin menghilangkan jabatan duniawinya saja. Enggak dosa, enggak apa. Kalau najisnya anjing bisa disucikan dengan 7 basuhan air, salah satunya dengan debu. Tapi najisnya sombong hatimu, najisnya hatimu dari sifat sombong, itu tidak bisa disucikan. Walaupun air 1 laut digunakan mensucikan kesombongan hatimu, itu tidak bisa disucikan. Paham napa mboten ngoten niki? Maksudnya kiai niki lho, tanglet santri niki paham napa mboten? Sampean kok paham? Sing nyeneni sampean niku sapa? Ini rak bahas kiai dengan santri toh Pak Yai. Lah yo kiai ini tanya, paham napa mboten? Nggih Mbah Yai, saya paham gitu kok sampean paham. Sing takok sampean yo sok. Bapak Ibu, pangapunten jangan remehkan siapapun. Walaupun bawa anjing, walaupun kelihatannya orang hina-dina di hadapan agama, di hadapan kita, jangan remehkan. Siapa tahu itu kekasihnya Allah. Hari ini Bapak Ibu, Indonesia dihajar, dihantam berbagai ujian, sehingga antara A dengan B saling meremehkan, partai A dengan partai B saling meremehkan, seakan-akan orang yang tidak ikut partainya seakan-akan masuk neraka, seakan orang-orang yang tidak sama dengannya neraka semua. Pangapunten, ini pangapunten Pak ya, niki kula sampai jam pinten niki Pak ya. Sampai jam pinten biasanya? Sampai maghrib. Pokok jamaah asar di tengah ngoten. Ya penak men sampean. Enggak, saya ingin cerita. Mumpung di sini ada Pak Wabub, ada Pak Kapolres, pangapunten. Dulu ada seorang sultan namanya Sultan Murad. Ini cerita wali, tapi wali sing bangsa pemerintahan. Kalau tadi wali sing bangsa Nabi Khidir, ini wali sing bangsa pemerintahan. Sopanya Wakil Bupati wali. Lho Nabi Sulaiman raja ya wali.
Nabi Yusuf menteri keuangan, yo nabi, yo wali, yo menteri keuangan. Dulu ada Sultan Murad. Sultan Murad yang keempat itu kekhalifahan Sultan Turki Utsmani yang ke-12, ke generasi ke-12. Itu punya kebiasaan, pejabat-pejabat saat itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya pejabat saat itu? Beliau senengannya sholat jamaah, sholat isya di awal, setelah itu sholat ba'diyah, setelah ba'diyah sholat sunnah mutlak 2 rakaat, setelah itu tidur. Jadi pejabat-pejabat saat itu tidurnya sore. Kenapa pejabat itu tidurnya sore? Karena nisful lail, tengah malam dia bangun munajat mendoakan rakyat yang dipimpinnya sampai subuh. Itu pejabat saat itu. Sekarang Pak Wakil nggih ngoten nggih? Alhamdulillah. Mirip-mirip Turki berarti gini iku. Mirip-mirip Turki, alhamdulillah. Tapi aneh. Suatu saat Sultan Murad ini nggak bisa tidur. Jam 8 nggak bisa tidur, jam 9 nggak bisa tidur, setengah 11 nggak bisa tidur. Iki nek cara bahasa Bojonegoro namanya kancilen. Iki nek cara Buluraya napa jenenge? Ya kancilen. Iki wong Jawa berarti iku. Kancilen, Pak. Menurut pemanggih Sultan Murad, pendapatnya Sultan Murad seperti ini. Kalau ada seorang sultan, ada seorang pemimpin nggak bisa tidur, dibuat kancilen sama Allah, itu tandanya ada sesuatu yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya. Pak Camat, tolong Pak Camat, kalau jenengan nggak bisa tidur, tolong satu kecamatan umeti Pak Camat. Siapa tahu ada kebakaran. Sampai sudah mumet, diputeri semua satu kecamatan ini kok nggak ada apa-apa. Puter lagi, siapa tahu ada kemalingan. Puter lagi, kok nggak ada apa-apa, sepi nggak ada apa-apa. Oh, berarti kecamatan yang jenengan ada orang demenan sama nggak ngerti. Karena diam-diam. Tapi ini aneh, Pak. Sultan Murad, ya sudah, kalau saya nggak bisa tidur, saya sebagai seorang pemimpin, saya harus keluar dari kerajaan. Keluar, ternyata betul di situ ada orang meninggal di pinggir got. Di situ dikelilingi banyak orang. Pakaiannya putih, berjubah, pakai kopiah, pakai imamah surban, tapi nggak ada yang mau menyentuh mayat ini. Sultan Murad mengatakan, ini ada mayat, kenapa nggak segera dimandikan, nggak segera disolatkan? Pangapunten Sultan, kita ini orang soleh. Sedangkan mayat ini ahlul fusak, mayat ini ahli membuat kerusakan. Mayat ini suka berzina, mayat ini suka mabuk-mabukan. Sudah, ini buat pelajaran orang Turki, tolong. Biar ini buat pelajaran orang Turki, Khalifah, kalau ada orang yang suka mabuk, suka berzina, biarkan, nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan. Buat pelajaran, gitu katanya. Tolong pengurus NU sini, tolong jangan tiru orang seperti ini. Kalau preman Pak meninggal, terus Pak Yai Sohib nggak mau ngedusi, nggak mau nyolati, nanti yang takziah preman-preman sendiri, Ustadz nggak ada yang datang Pak, ini dimandikan pakai arak loh Pak. Jadi kalau ada orang fasik meninggal, kiai datang, tujuannya hanya nasrus syariat, tujuannya untuk melestarikan, menjaga syariat ini agar terjaga. Terus ada orang bunuh diri, ini nggak bisa masuk surga, nggak usah disolatkan, kiai wis ngerti trike. Tetap disolati, tapi ono carane, orang kok terus gak disolati, digundung-gelundung. Ini kalau preman-preman matinya seperti itu repot Pak. Kata Sultan Murad, ya sudahlah sampan orang-orang baik, orang-orang soleh, biar mayat ini tak bawa ke keluarganya, siapa tahu ada keluarganya yang mau tajhiz, yang mau merawatnya. Prajurit, cara saiki polisi, tentara, siap Khalifah, ayo dibawa ke kerajaan. Dibawa pakai kendaraan kerajaan menuju rumahnya. Ibu, misalkan Bu, panjenengan usianya 45 tahun. Perempuan usianya 45 tahun itu masih kelihatan cantik. Nikahnya nyojek payu Pak. Duwe bojo senengane mabuk, duwe bojo senengane zina. Terus meninggal mendadak. Kira-kira jenengan ngoten niku atine seneng apa susah? Tak baleni umure 45 tahun, ijek ketok ayu, nikahnya yo jek payu, punya suami suka mabuk, suka zina, meninggal mendadak, cara sampean dadi bojone seneng apa susah? Terbagi menjadi dua pendapat. Yang seneng itu gak setia.
Sing susah terlalu bloko lah. Mosong bojo tukang mabuk kok dimben wae. Tapi ini aneh, Pak. Sultan Murad datang membawa mayat ini, ibu-ibu dalam khalifah, garwane jenengan kapundhut, suami panjenengan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya hasrata, ya wailah, ya waliyallah. Duh nelongso aku, duh rugi aku, duh rugi hidupku, aku ditinggal meninggal, suamiku walinya Allah. Ditinggal meninggal suaminya Allah. Sultan Murad janggal, Bu, dalam khalifah. Orang satu kampung nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mau menyolatkan. Sampai kok matur kalau suami panjenengan iki walinya Allah. Iya khalifah, suami saya ini walinya Allah. Saya saksinya, Allah saksinya. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksinya. Apa yang dikerjakan oleh suamimu, Bu? Khalifah, suami saya ini tiap hari kerja khalifah, misalkan pendapatannya 100.000, itu dibagi 3 khalifah. 30.000 untuk saya kebutuhan sehari-hari, untuk tabungan dan lain sebagainya. Yang 70.000 khalifah dibagi 2. Yang 35.000 beliau habis sholat maghrib keluar bawa jerigen. Kemana, Bu? Cari warung yang di situ jual minuman keras. Beli, Pak, 35.000 dapat 1 jerigen, ketemu sama tetangganya. Pak, lah kok beli miras? Iya. Ayo mabuk bareng-bareng, mau tak gawe dewi. Medit, Pak, medit lah, ngoten, Pak. Pulang, ketemu sama tetangganya ada yang sedang mabuk-mabukan. Pak, sini, Pak, joinan. Mendel mawon. Sungguh yang guyu tahu joinan. Sampai rumah khalifah, sampai rumah, pintu dikunci, jendela dikunci, tidak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Gak ada yang tahu, Pak. 1 jerigen arak ini, 1 jerigen minuman keras ini dibawa ke belakang rumah, kemudian disok, dituang, dibuang di comberan belakang rumah. Beliau mengatakan, alhamdulillah, Bu, malam ini kita bisa menyelamatkan beberapa orang muslim untuk tidak meminum arak ini. Lah, yang 35.000 untuk dibuat apa, Bu? Yang 35.000 itu khalifah dibuat ke tempat pelacuran, teng lokalisasi. Kok gak paham? Nggon upruan ngoten niku lho. Upruan. Paham nggih maksudnya nggih? Kalau di Bojonegoro ada namanya Kalisari, itu lokalisasi. Ada Gandu, itu lokalisasi. Kalau kok piye Pak nek muni, Pak? Apal. Tolong diingat pelajaran sore ini. Kamu jangan meremehkan siapapun. Kok saya jadi korban, Mbak? Jadi apal jere, Pak. Aku mau cerita, Cebo, apal. Koyo-koyo ndarani kok dhek modele, Pak. Kalau di sini nggak ada ya tempat pelacuran ya. Alhamdulillah nggak ada. Tapi maaf khalifah, berangkatnya ke pelacuran agak malam, soalnya uangnya hanya 35.000. Kalau 1 juta ya berangkat agak sore, Pak. Sampai di tempat pelacuran ada yang masih nganggur. Kulo, Pak, kulo nganggur. Aku mau duit-duit samene, saya uangnya hanya segini, gimana, Mbak? Nggak apa-apa. Kulo tak mapan teng pundi. Wis ojo ning kene, nggak nyaman, nggak enak. Kemana, Pak? Ayo pulang ikut saya. Pulang, Pak, sama pelacur. Tetangga kanan kiri lah, yo ngono ki rasane gak padha wae to piye? Tiap hari kok gonta-ganti, rasanya apa nggak sama? Meneng ae, Pak. Ada yang nyeletuk itu kalau punya uang 80 juta, mungkin beli di Sidoarjo itu ada itu. 80 juta. Enggak, Pak. Sampai rumah khalifah dia diam saja. Pintu dikunci, jendela dikunci, pelacur ini dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari luar. Beliau suami saya tidur sama saya, Pak. Piyambake matur, alhamdulillah, Bu, malam ini kita bisa menyelamatkan beberapa orang muslim untuk tidak berzina dengan 1 pelacur ini. Sebelum subuh pelacur ini dilepaskan, dikasih uang, ditambahi tanpa disentuh. Kula pun matur khalifah, saya sudah bilang sama beliau, Pak, kalau sampeyan seperti ini terus, saya nggak boleh cerita sama tetangga kanan kiri. Kalau sewaktu-waktu Bapak meninggal, siapa yang mau memandikan, siapa yang mau mensolatkan? Bapak dianggap ahlul fusak. Apa kata suami saya? Bu, gak usah khawatir. Allah itu nggak pernah ngantuk, Allah itu nggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu
wala naum. Allah nggak pernah punya sifat ngantuk, nggak pernah punya tidur. Sewaktu-waktu Bu saya meninggal, Sultan Murad sendiri yang akan mengkafani saya, Sultan Murad sendiri yang akan memandikan saya, Sultan Murad sendiri yang akan memimpin sholat jenazah saya. Mendengar ini Sultan Murad niku berapa nangis, piyambake gawe surat rekomendasi. Oret-oretan dikirim ke seluruh kekhalifahan Turki. Pejabat saat itu, ASN, PNS saat itu, cara saiki polisi, tentara, guru, semua pejabat wajib hadir datang mensolatkan jenazahnya orang ini. Jutaan manusia datang, Pak. Jangan remehkan orang yang kelihatannya buruk. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru orang yang sangat dicintai Gusti Allah, walinya Allah. Tapi tolong ilmu ini tolong jangan dipraktekkan. Tolong. Nanti kalau dipraktekkan Pak Yai Sokip repot, Pak. Tetangga bawa perempuan, loh lah kok gawa wedokan, wali kok. Wali kok kondo-kondo ki wali opo? Tolong jangan dipraktekkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu, jangan remehkan kebaikan walaupun kelihatannya kecil. Dua, jangan remehkan keburukan atau dosa walaupun kelihatannya kecil. Tiga, jangan remehkan siapapun orang di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah orang yang menjadi walinya Gusti Allah. Yang keempat, wa katamal mauta fil umri. Allah merahasiakan kematian pada umur yang keberapa. Bapak ibu orang bekerja belum tentu kaya, orang mondok, orang sekolah ngaji belum tentu pinter, tapi orang hidup pasti mati. Siapa? Kapan matinya? Dirahasiakan oleh Allah. Kenapa kematian itu dirahasiakan? Agar kita selalu siap. Kapan-kapan sewaktu-waktu kita mati, kita sudah sangat siap. Kita nggak tahu kalau ini hari ini kita pulang ada yang meninggal, kita nggak tahu, Pak. Saya pernah ngisi beberapa pengajian di Kecamatan Kalitidu di Bojonegoro, pernah ngisi pengajian seperti ini. Sama, lesehan, Pak. Sama, cuma bedanya di teras masjid, kalau ini di dalam masjid. Ketika itu setelah setengah jam pengajian, tahu-tahu ada orang itu, yang lain tertawa dia tetap ndiluk, yang lain serius dia tetap ndiluk. Ketika itu ada Pak Kapolsek nyenggol, Pak, pluk, ambruk, ya Allah, dirubung tiang kata, jebule Pak Kapolsek niku pun matur innalillahi wa inna, sampun kapundhut meninggal. Tolong yang diluk-diluk hati-hati. Ada orang saat ngaji diluk mati, Pak. Nggih. Nggih betul. Kok medeni piye nggih? Kita nggak tahu. Loh, saya ketika pengajian pangapunten beberapa kali, Pak. Kemarin baru saja pengajian gagal. Semua tempat sudah siap. Sound system sudah siap, panggung sudah siap, semua sudah siap, Pak. Tapi aneh, nggak ada orang, kecuali hanya segelintir orang di depan rumah yang saat itu seakan-akan orang itu gerombol tapi bisik-bisik. Kemudian saya dirangkul sama tukang syuting. Loh, Pak Kiai mboten dibejani, nggak dikasih tahu. Dikasih tahu nopo, Mas? Anu Pak Yai, ketua panitianya Pak Yai tadi habis jamaah sholat maghrib Pak Yai ikut usung-usung ngangkuti sound control, sound alit ngoten niku lho. Melok ngusung sound control ning ngarep panggung, bakdo ngoten dadak menggeh-menggeh pingsan, setelah itu meninggal. Ini ketua panitianya siapa ini? Nanti jangan ikut usung-usung sound control ya. Nanti itu memang kematiannya seperti itu. Nggak peduli pangkat jabatan siapapun pasti mati. RT ya mati, Pak. Lurah mati, bupati mati, kiai mati, polisi tentara sing bedele gede ya tetap mati, Pak. Nggak ada, semua mati, Pak. Mati itu bisa tempatnya, kadang orang Bojonegoro ke Lamongan meninggal, ada orang ke Lamongan meninggalnya di Bojonegoro, ya ada. Rasulullah Mekah meninggalnya juga di Madinah. Ada orang Lamongan, Pak, meninggal di Bojonegoro. Viral, sempat viral di Bojonegoro karena kok aneh orang Lamongan kok meninggal di Bojonegoro, karena saat itu orang Lamongan ini punya sapi banyak.
Kemudian sebagian besar Lamongan gagal panen sehingga makanan ternaknya habis. Naik truk ngajak tetangganya ke Bojonegoro saat itu panen, Pak. Ngusungi damen, paham damen? Damen itu yo padi. Wis pokoke ngono kuwi lah damen lah. Bahasa Indonesiane jerami. Jerami ini diusungi, Pak. Ditaruh di atas truk, kebok penuh langsung ditali. Setelah itu kedua orang ini sopir sama kernetnya ini rokokan, Pak, rokokan. Kata sopirnya, Pak Le, ya Mas, daripada rokokan di bawah, ini nanti sampai rumah kemalaman. Lah, piye toh Mas? Ayo kita sambil jalan, sambil rokokan nggak apa-apa. Nanti sampai Lamongan ini cepet rokokan. Sampai Kecamatan Balen ngobrol, Kecamatan Sumberjo ngobrol sambil rokokan. Tapi setelah itu ternyata setiap sopir tanya nggak jawab, setiap sopir tanya nggak jawab, Pak. Ketika ada kendaraan yang agak lengang, jalannya agak lebar, sopir niki melengak, Pak. Ternyata rokok niki ngecos tangannya, Pak. Digugah, pale rokokmu lu bakar tanganmu rokokmu. Ternyata rokok durung mati, Pak. Wonge wis mati. Hati-hati sing rokokan. Yo ono wong rokokan mati yo ono. Ono kok rokokan mati. Mati. Kematian itu nggak peduli umur. Anak kecil mati ya pantes, perawan Joko mati ya pantes, wong sepuh mati ya pantes. Nggak ada yang saru, semua pantes. Kata siapa Pak Kiai, kalau orangnya menjaga kesehatan ya tetap sehat, usianya panjang kalau sehat. Kata siapa, Pak? Saya punya temen itu olahraganya tertib. Dia nggak mau makan ikan pitik potong, ayam potong, karena katanya buat kolesterol, takut. Nggak mau makan jeroan, katanya buat stroke. Nggak mau makan kacang-kacangan, nggak mau makan bayam, nggak mau makan minju, katanya bisa asam aurat. Pokoknya banyak, dia hidupnya tertib, sehat, Pak. Malam kemis fitness, kalau pagi dia sepak bola, jogging, badannya sterek. Katanya sehat, usianya panjang. Suatu saat di Bojonegoro itu terbiasa bancaan kalau tiron. Tiron itu hari kelahiran, itu sedekahan, Pak. Katanya untuk nolak bala, hidupnya berkah seperti itu. Lah pas wayah mau bancaan, mau tasyakuran, istrinya ini ke pasar. Pesen sama anaknya TK, nak, nanti kalau sekolah minta antar bapak. Nggih, Bu, ngoten. Anaknya TK ini, bapak ayo tondang diantar gagep, ibu neng pasar. Ya, nak. Ayo nak tak tumpak no motor, mau aku kepingin numpak dewe-dewe bapak. Ya wis, anaknya numpak sepeda piyambak, numpak sepeda dewe, naik sepeda sendirian, bapaknya juga naik sepeda sendirian. Bareng ngoten, rantainya sepeda anaknya ini lepas, Pak. Bapak sepedaku rusak, bapak sepeda, namanya orang tua tahu sepeda anaknya rantainya lepas, Pak. Langsung sepeda ini dijagang, kemudian dia langsung benahi rantainya. Lupa kalau bokongnya ini masih di aspal, Pak. Ada truk bau anter ngaget, terus nerak bokongnya, Pak. Mati, Pak. Padahal nggak pernah makan jeroan. Mati, Pak. Nggak pernah makan iwak potong, mati. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya ajal masing-masing. Kapan ajalnya dirahasiakan oleh Allah agar kita tahu sewaktu-waktu kita meninggal kita sudah siap. Tapi ada satu cerita Israiliyat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari cerita-cerita Israiliyat itu, Rasulullah komentarnya la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Kamu jangan mendustakan, juga jangan dibenarkan. Cerita Israiliyat itu kadang dibenarkan, jangan-jangan itu goroh-gorohane wong Yahudi. Kalau disalahkan, jangan-jangan itu sebagian daripada nasihat kitab Taurat. Makanya kalau ada cerita Israiliyat, cukup dengarkan saja, ambil pelajaran. Boleh percaya, boleh tidak, cukup dengarkan saja. Ini ada cerita Israiliyat. Saking cintanya Allah sama manusia, itu sebenarnya Allah sudah memberi kode, memberi alamat, memberi tanda kalau orang itu mau meninggal. Jenengan mboten pengin ngertos tandane wong ape mati. Kok muweneng ki mikir apa sampean? Begini.
Nabi yang pertama kali punya uban itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Nuh, Nabi Hud, Idris, Nabi Saleh itu nggak punya uban. Pertama kali Nabi Ibrahim punya uban 1, 2, beliau munajat sama Allah, ya Allah, kenapa rambut saya putih? Saya punya penyakit apa ya Allah sampai rambut saya berwarna putih? Dalam munajatnya itu Nabi Ibrahim diberi firman oleh Allah, ya Ibrahim, huwa syaib, itu adalah uban. Huwa asyaib, itu adalah uban. Wa huwa rasuli, dan itu adalah utusanku. Utusan kangge nopo ya Allah? Utusan untuk memberitahumu wahai Ibrahim, antal maut, antal maut, antal maut, bahwa kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati. Jadi Bapak Ibu, uan rambut putih itu setiap hari memberitahu kita, kamu akan mati. Ini kalau 1 ya masih agak jarang, kamu akan mati. Kamu akan mati, masih jarang. Kalau 2 tambah cepet, gua mati, kok cepet Pak. Kalau 3 tambah cepet Pak. Lah nek wis jenggote barang. Kalau sudah banyak ubannya, itu tandanya kita sudah dekat dengan kematian. Tolong yang di sini yang ubannya sudah sangat banyak, bisa Pak Kiai. Makanya kena komplain dulu Pak. Lanjut. Okay. Adabnya orang ngaji itu minumnya setelah selesai. Itu adabnya. Di semua literasi taklimul muta'alim, adabnya orang berilmu itu ya minumnya setelah selesai ngajinya. Kok tambah disediani rewen orang modelnya. Enggak apa-apa, sami nawaton. Mangke mawon bakdo doa nggih. Nggih. Tekon ndi nek cerita mau. Oh uban. Iki lho keganggu gelas iki lho. Uban. Jadi tolong yang ubannya sudah banyak, tolong jangan pulang-pulang dari masjid. Iktikaf, sholat jamaah yang sregep sampean pun digrisani Allah, kowe ape mati. Kok tambah buk jabuti ki lho lha opo? Loh, terus pertanyaannya, Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, terus pertanyaannya, kenapa orang itu harus meninggal? Bapak Ibu, sebenarnya kata-kata maut atau meninggal atau mati itu hanya sebuah ungkapan. Orang itu sebenarnya sekali dia diciptakan oleh Allah hidup, maka selamanya rohnya hidup, yang mati hanya jasadnya, hanya berpindah alam. Dulu di zaman azali kita hidup di alam arwah, setelah itu kita dipindah sama Allah hidup di alam kandungan, setelah alam kandungan di alam dunia, sebentar lagi di alam kubur atau alam barzah. Untuk apa perpindahan alam itu? Untuk menyempurnakan nikmatnya kepada orang mukmin. Dulu di zaman alam arwah ini hanya Allah yang tahu. Kandungan, pangapunten, alam kandungan ini alam yang sempit atau alam yang luas? Sempit atau luas? Sempit bagi orang yang di dunia, bagi orang yang di dalam kandungan luas Pak. Iso nginyir-nginyir barang. Kemudian lahir di alam dunia. Alam dunia ini sempit atau luas? Sempit bagi orang kubur. Perbandingan alam kubur, alam barzah dengan perbandingan alam dunia itu seperti alam dunia itu alam kandungan, alam barzah itu alam dunia. Scale up-nya seperti itu. Orang alam kubur itu gawok, melihat jenengan itu gawok. Kok betah neng alam dunia, padahal yo bojone cerewet. Betah, jaluan cerewet ya. Kok betah neng alam dunya, pingin mangan sego sak piring polai direwangi ra karu-karuan. Orang ahli kubur itu kaget, gawo, aneh, melihat kita itu aneh. Bapak Ibu pangapunten,
Rasulullah dawuh al-mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan yang mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi orang mukmin itu ketika meninggal ayem, alhamdulillah ketemu amale, alhamdulillah ketemu widodari, alhamdulillah ketemu Rasulullah, ketemu Gusti Allah, seweneng wong alam kubur. Sampai Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, malam terindah bagiku adalah malam kematianku. Malam yang aku nantikan adalah malam di mana aku sakratul maut, malam aku bertemu dengan Tuhanku. Jadi wong mukmin iku seweneng nek ape mati. Kok Bapak Ibu kok ora ngandel modelnya. Para nabi, para wali, para kiai itu sudah merasakan alam kubur itu alam yang sangat indah, enak. Orang mukmin itu sempurna di sana, enak. Sama nggak kepingin nyoba 2 minggu? Iki gak patek ngeten. Pangapunten, ini contoh-contoh saja. Bapak Ibu, dunia ini perantauan. Kampung halaman kita itu akhirat. Dunia ini perantauan, alam barzah ini alam kampung halaman, alam barzah. Alam akhirat dimulai dari alam barzah, itu kampung halaman. Misal saya orang Bojonegoro merantau ke Kalimantan Pontianak ini, pulang ke Bojonegoro, kira-kira seneng napa mboten? Seneng kita mau pulang ke kampung. 2 orang yang tidak seneng, Pak. Mudik seneng, Pak. 2 orang yang tidak seneng pulang ke kampung halaman. Siapa? 1 orang yang nggak punya sangu, orang yang nggak punya bekal. Sebenarnya di Pontianak kepingin pulang ke Bojonegoro tapi gak duit duit. Ini kalau dipaksa pulang ke Telarak, sampai hutan ke Telarak, sampai laut, Pak. Sengsara, Pak, karena nggak punya bekal. 2, terlalu banyak kasus. Jadi ke Pontianaknya karena nyuri istri orang, mau pulang nggak berani. Begitu juga dengan orang yang hidup di dunia takut mati, itu tandanya 2. Kalau nggak kurang bekalnya berarti dia kakean kasus karo Gusti Allah. Duwe jabatan ora tinggu nulungi wong-wong korupsi, wah, kasus iku, Pak. Wes gak tak terusno kok tambah-tambahi dhewe kok. Sudah, kita pede saja, Yang hadir di sini semua Islam, nggih? Orang Islam tempatnya nanti akhirnya surga atau neraka? Surga, yakin? Man qala la ilaha illallah mukhlishan bi qalbi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Allahumma amin. Pertanyaannya 1. Mampir dulu apa tidak? Mampir mana? Lah kok pede sampean? Pak Yai Sohib gawe majelis zikir wa taklim, majelis sholawat, tujuannya siji langsung mlebu swarga, sampean kok ngajak mampir ki piye? Andekan mboten kula jenengan mawon sing mampir. Ande jenengan mampir neraka itu bukan karena Allah benci terhadap orang mukmin, bukan, karena saking cintanya Allah terhadap orang mukmin. Loh, katanya di neraka itu disiksa, Pak Yai, betul. Tapi kok cinta kok disiksa? Begini. Misalkan surga ini seperti lemari baru yang baik, yang indah, yang bagus. Bapak Ibu, kira-kira yang dimasukkan ke dalam lemari yang baru ini baju yang sudah bersih, limit setelikonan, apa baju yang masih kotor dengan debu, masih kotor dengan linet? Yang dimasukkan yang sudah bersih atau masih kotor? Yang bersih. Yang masih kotor dinapake? Dicuci. Saya seneng sama baju ini tapi kok kotor. Cuci, nggak bersih-bersih, ditek-itek, nggak bersih-bersih, masukkan mesin cuci. Mesin cuci dibilasi, nggak resik-resik, kayak iso clean by clean. Digusep, diperes, habis diperes kemudian dipeme, berdipeme kemudian disetrika, habis disetrika dimasukkan lemari. Benjing jenengan nggih ngoten, seperti itu persis besok itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok orang-orang yang bertakwa itu oleh Allah digiring, dimasukkan surga dalam keadaan zumara. Zumara itu rombongan, punya ketua kloter. Kenapa ada majelis taklim? Kenapa ada majelis sholawat? Ada majelis zikir? Ada mujahadah? Ya biar sampean punya ketua kloter. Yang mimpin siapa ini? Pak Yai Sohib. Pak Yai Sohib niki besok bawa gendero jenenge majelis zikir
Wassolawat ning ngarep dhewe. Panjenengan makmumnya di belakang. Pak Yusokip gelundeng surga, jenengan melu. Allahumma amin. Contoh yang imami masjid ini siapa? Masjid Nurul Falah siapa? Pak Kiai siapa? Contoh satu saja. Ustadz Haryanto. Ustadz Haryanto besok bawa bendera liwak namanya Nurul Falah. Orang yang makmum sholat di belakangnya, orang yang ikut ngaji di belakangnya, tahlil di belakangnya, maulid di belakangnya. Ustadz Haryanto ini dihisap, dicek paspor, visa, dicek semua. Masuk surga, Allahumma amin. Jenengan yang ikut sholat jamaah masuk juga, Allahumma amin. Ada orang sini, Pak. Pak Ustadz, saya tetangganin jenengan, saya ikut, disempar malaikat. Oh, enggak pernah ke masjid kok ikut. Rombongan, Pak, rombongan. Besok yang cepat masuk surga itu orang-orang miskin di antara orang-orang mukmin. Allahumma. Orang miskin, orang fakir, orang mukmin itu seperti orang nggak punya uang masuk Indomaret, Pak. Tengok. Metu glundeng swarga. Nanti orang miskin itu hisapnya ditanya, penghasilannya berapa suami? 50.000. Untuk apa? Makan. Sisanya habis, surga langsung, Pak. Yang lama itu pejabat, Pak. Saya membayangkan pejabat itu, RT itu agak lama, RT itu. Karena nunggu keputusan orang satu RT selesai semua sama dia. Kemudian ditimbang antara amal ibadahnya dengan paidonane tonggo, ditambahi gajine RT. Oh, ternyata banyak paidonane netizen ini, Pak. Oh, nek akeh paidonane netizen, RT langsung surga. Allahumma amin. Kalau wakil bupati saya nggak mau bahas. Tapi kata Rasulullah ada 7 golongan, yang 7 golongan ini besok masuk surga tanpa hisab. Di antaranya imamun adilun, pemimpin yang adil. Ada bupati, wakil bupati adil, nggak beda-bedakan rakyatnya. Semua demi keadilan, plek surga. Ada polisi, tentara demi keadilan menjaga NKRI ini, berdakwah, terus plek masuk surga tanpa hisab. Allahumma. Tapi nek ora, masya Allah, saya nggak bisa bayangkan tenan, masya Allah. Nah, terus giliran jenengan, sing mampir mau lo. Saya juga ikut majelis taklimnya Pak Yai Sohib, ya ada catatannya. Saya juga ikut ya ada catatannya. Saya juga ya ada catatannya. Kenapa saya ditahan? Kamu masih punya dosa yang harus bersih. Dosa apa? Medit, pelit. Ada acara nggak pernah ikut bayar, makanya banyak sendiri. Contoh. Ada koin nggak mau ambil, gerisa nih wong bae. Digebloki sama malaikat. Untuk apa? Biar dosanya ini rontok. Kalau dosa rontok, ini cinta atau benci? Cinta. Gobloki dosanya rontok, masih kurang bersih, masukkan neraka, dibakar di neraka, diutes-utes. Di sana nggak ada suklin baiklin, adanya kelabang kores, kolo, jengking, dipeme, diperes dhisik, berdiperes dipeme, berdipeme disetrika, berdisetrika dimasukkan kok lemari itu surga kok lemah. Kiswayai masuk surga kok cek lemah. Inilah yang dimaksud kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita badalkan, diganti dengan apapun, dunia seisinya, jabatan seatasnya, semua tidak ada nilainya dibandingkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Selalu perbarui imanmu dengan la ilaha illallah. Ini fungsinya masjid taklim, masjid zikir. Agar apa? Menyelamatkan kita dari dunia sampai ke surga. Allahumma. Jadikan masjid taklim ini nanti, masjid zikir dan sholawat ini menjadi hujah, Bu. Menjadi hujah panjenengan nanti ketika bertemu dengan Allah, nanti ketika bertemu dengan Rasulullah. Apa hujahmu yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, aku bersaksi, aku aktif di Masjid Nurul Falah, di Masjid Nurul Falah, mengikuti majlis zikir dan sholawat. Jadikan itu menjadi hujah kita. Allahumma. Tadi ada surat 15 menit dan sekarang sudah 15 menit lebih 1 menit kelihatannya. Ini dari kami cukup. Sebenarnya masih ada 2 lagi.
Karena 6 yang dirahasiakan baru dibahas 4. Ini nanti kapan kita bahas kita nggak tahu. Lanjut napa sampun? Kalau ingin lanjut nanti malam kita bertemu di Masjid Raso Jaya. Nggih, mangke dalu mawon. Tapi mangke dalu ora disurati 15 menit ento ya. Oh enggak, nanti malam bebas. Nggih, dari kami cukup. Mohon maaf atas kekhilafan Pak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Camat, mohon maaf. Kami tidak ingin menyinggung tapi sekedar ingin berbahasa basi biar kelihatan akrab. Dari kami ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.